A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini kita mengenang kepergian ayahanda senior, guru bangsa, panutan, teladan kita semua. Buya Profesor Dr. Ahmad Syabbi Ma'arif. Bukan hanya keluarga kerabat, kawan koleha, atau warga perserikatan saja yang berduka atas wafatnya Buya, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Buya adalah milik bangsa ini, dicintai oleh seluruh bangsa ini. Kepergiannya merupakan suatu kehilangan yang sangat besar bagi kita semua. Kami kemarin siang juga khusus mengadakan daring seperti ini. Yang patut kita kenang dari Buya Syabbi Ma'arif adalah ada dua hal menurut saya. Pertama, warisan pemikiran dan teladan akhlaknya yang luar biasa. Satu kata dan perbuatan. Buya adalah pemikir Muslim sekaligus pejuang Islam yang gigih, mujahid sekaligus mujtahid. Beliau selalu berpesan tentang pentingnya mendorong umat ini, kita ini untuk merdeka. Terutama merdeka dalam berpikir. Karena sejatinya agama mengamanatkan kepada kita semua untuk mencurahkan segala potensi kita untuk terus berpikir. Itu menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis menjadi sumbangan nyata bagi peradaban manusia. Jadi Buya mengajarkan kepada kita kemerdekaan berpikir. Beragama itu berpikir. Kira-kira itu. Saya ingat betul pesan Buya bahwa kita perlu menghancurkan tembok-tembok yang mencegah umat ini untuk bisa berpikir bebas, maju, termasuk tembok-tembok mazhab. Tadi Pak Hidayat sudah nyinggung kebangsaan, saya nggak ke situ lagi, tidak mengulang. Mazhab, aliran, juga organisasi-organisasi, kata Buya. Bagi Buya, umat jangan dipenjara oleh tembok-tembok yang membedakan satu sama yang lain itu, termasuk di dalamnya sekat-sekat Sunni Syiah dan lain-lain. Jadi Buya sudah mengajarkan saya mau merobohkan tembok-tembok ini. Apalagi ormas-ormas maksudnya. Yang tradisi-tradisi yang berlembaga menjadi ormas yang membatasi sehingga kita tidak bisa bebas berpikir merdeka untuk mengembangkan segala daya dan kemampuan untuk memajukan peradaban, kata Buya. Gitu. Saya diskusi panjang, saya baca-baca juga bukunya. Gitu. Saya kira benang merahnya beragama itu berpikir. Bagi Buya Syabbi Ma'arif, umat sekali lagi jangan dipenjara oleh tembok-tembok membedakan satu sama yang lain, termasuk sekat-sekat Sunni Syiah maupun ormas-ormas, tentu termasuk Muhammadiyah dan lain-lain. Gitu. Yang sering menjebak kita dalam fanatisme golongan. Mengakibatkan kata Buya yang terkenal, Islam berhenti berpikir 1000 tahun. Islam berhenti berpikir 1000 tahun, kata Buya. Saudara-saudara sekalian, pemikiran Buya yang mendobrak dan membangunkan kita semua dari tidur panjang yang melenakan itu harus kita realisasikan, harus kita lanjutkan perjuangan Buya. Umat Islam harus kita dorong untuk menjadi masyarakat yang merdeka berpikir. Berbeda pendapat itu keniscayaan, yang tidak boleh kata Buya wala tafarraqu, pecah belah. Berbeda itu keniscayaan. Apalagi berbeda pendapat. Yang tidak boleh kata Buya kita pecah belah.
Nah sekarang kita ternyata pecah belah terjadi, ya kita itu bahkan tembok-tembok itu semakin mengental. Kita sekarang berbangsa bernegara dari kotak-kotak, kotak-kotak. Ada tadi umat, ada rakyat, macam-macam kotak-kotak. Umat Islam, kata Buya, kita dorong untuk menjadi masyarakat yang merdeka berpikir, menghasilkan kontribusi nyata bagi peradaban, menyumbang pada ilmu pengetahuan dan teknologi, menurunkan apa yang dipesankan Al-Quran ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan Buya pada kita, pada kami. Kedua yang paling kita kenang dari Buya adalah keluhuran budi pekerti dan teladannya yang nyata. Buya adalah sosok panutan menjalankan pemikiran-pemikirannya menjadi inspirasi sikap dan perilaku, satu kata dan perbuatan. Tidak ada kontradiksi antara pemikiran, kata-kata, tulisan-tulisannya dengan laku hidupnya sehari-hari. Contoh teladan yang hampir sempurna. Kata-kata dan tulisan-tulisan dengan laku hidupnya sehari-hari sama. Buya adalah sosok pemikir, pemimpin, intelektual, kesederhanaan dan ketawaduannya juga tiada banding. Sering kita mendengar kisah Buya kemana-mana naik sepeda ontel misalnya. Masya Allah. Padahal beliau adalah sosok guru bangsa yang dikagumi semua orang. Ngantri di rumah sakit, padahal rumah sakitnya PKU Muhammadiyah. Buya tak silau dengan dunia, apalagi memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang sekarang terjadi luar biasa banyak. Jika di Jakarta, Buya kemana-mana, kadang-kadang kita lihat naik kereta. Rumahnya di Nogotirto Bantul, Yogyakarta, konon katanya dicicil dengan cara KPR 15 tahun. Kita juga mendengar cerita Buya antri di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Pendek kata, banyak kisah teladan dan luar biasa yang ditinggalkan Buya. Bagi saya pribadi maupun bagi keluarga besar Partai Amanat Nasional, kisah-kisah teladan perjalanan berharga yang Buya tinggalkan lebih penting lagi. Banyak warisan pemikirannya untuk umat dan bangsa ini. Saya kira tak akan lekang dimakan zaman. Tugas kita semua melanjutkan semua itu, saudara. Meneruskan cita-cita dan perjuangan Buya sampai selama hidupnya itu. Saya 2 tahun ini agak intens, 2 tahun terakhir sama Buya. Bahkan diskusi dengan Buya itu berbagai hal. Termasuk koalisi dengan pemerintah, kami diskusi juga. Bahkan urusan Sumatera Barat, diskusi juga. Bahkan Kongres Partai Amanat Nasional yang ramai itu sama Buya berkali-kali diskusi juga. Dan memang 2 tahun ini saya juga mengikuti secara diskusi langsung, ketemu langsung. Baik datang ke Jogja maupun melalui WA. Intens memang terakhir ini. Saya sungguh sedih karena memang 10 hari terakhir ini saya dapat firasat. Kedengaran suara saya, Pak? Masih. Bagus. Saya 10 hari ini berusaha keras untuk datang menjenguk. Dengan keluarga, saya komunikasi memang tidak diperbolehkan. Karena saya firasat, saya rasa ada perasaan rindu luar biasa. Tapi ketat sekali sehingga saya tidak bisa berjumpa dengan Buya. Saudara-saudara, banyak, nggak cukup 10 menit, 15 menit, mungkin berhari-hari juga. Bicara dengan Buya kita, soal Buya kita nggak akan cukup. Tapi saya paham ini malam banyak yang bicara. Oleh karena itu seluruh teman-teman Persikutan, saya ucapkan terima kasih saya diberi kesempatan pada malam hari ini. Yang terakhir, kini Buya telah tiada. Buya sudah tenang, saudara-saudara. Terbaring di peristirahatannya yang terakhir di pemakaman Muhammadiyah. Insyaallah husnul khotimah. Doa-doa mengalir deras mengantar Buya pulang ke haribaannya. Insya Allah, kini Buya sudah tersenyum, saudara, di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa melanjutkan perjuangan Buya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.